Kondisi air tanah di beberapa lokasi di wilayah Bandung Raya kini kritis hingga rusak. Hal itu ditujukan oleh penurunan muka air tanah yang terus berlanjut. Turunnya permukaan tanah di wilayah Bandung Raya yang masuk cekungan air tanah Bandung Soreang disebabkan oleh penggunaan air tanah berlebihan untuk berbagai keperluan terutama industri, hotel, dan faktor lainnya. Konservasi air tanah Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut sepanjang wilayah Cileunyi hingga Rancaikek Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang telah terjadi penurunan muka air tanah, bahkan masuk kategori rawan. Kondisi ini disebabkan karena penggunaan air tanah di wilayah ini sangat berlebih. Menurut Kepala Balai Konservasi Air Tanah Taat Setiawan, penurunan muka air tanah di sepanjang wilayah tersebut mencapai 60 meter di bawah muka tanah setempat. Temuan ini terlihat setelah pihaknya melakukan identifikasi data muka air tanah di wilayah Bandung Raya. Air tanah dikatakan aman bila muka air tanah artesis berada di kedalaman kurang dari 20 meter di bawah muka tanah setempat. Memang untuk di Rancaekek beberapa lokasi bahkan menunjukkan sudah, kondisi lebih dari 80% penurunan muka air tanahnya, hingga ini dapat dikatakan sebagai fenomena groundwater mining. Groundwater mining adalah pengambilan air tanah yang melebihi daya dukung air tanah sehingga hal ini akan, menyebabkan rusaknya aquifer atau rusaknya sistem aquifer tertekan. Selain di sebagian wilayah Cileunyi dan Rancaekek, penurunan kondisi muka air tanah juga terjadi di wilayah Kecamatan Rancasari, Marga Cinta, Dayakolot, Margahayu, Marga Asih, Bandung Kulon, Babakan Ciparai, termasuk di wilayah Cimahi. Balai Konservasi Air Tanah Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, hampir semua industri di wilayah Bandung Raya menggunakan air tanah sebagai bahan baku untuk keperluan industri. Penggunaan air tanah yang berlebihan ini diduga menjadi penyebab turunnya permukaan muka tanah. Secara spasial, kerusakan air tanah terjadi pada titik-titik yang penggunaan air tanahnya dilakukan intensif. Dampak yang ditimbulkan akibat penurunan muka air tanah antara lain, pertama, krisis air di masa yang akan datang karena digunakan berlebihan. Kedua, membutuhkan waktu sangat lama untuk pemulihan. Ketiga, akan mengakibatkan terjadinya tanah ambles. Keempat, pada daerah industri yang membuang limbah pada sistem akuifer bebas, kemudian mengambil akuifer tertekan, maka akan terjadi kebocoran dan air tanah tercemar. Pada daerah pantai, pengambilan tanah yang berlebihan menyebabkan penyusutan air laut ke sistem akuifer daratan, yang menyebabkan air tanah menjadi asin. Untuk mencegah kerusakan air tanah semakin parah, Badan Geologi Kementerian SDM akan melakukan pemantauan kondisi kualitas dan kuantitas air tanah untuk menyusun peta zonasi konservasi air tanah. Selain itu, pihaknya berhati-hati untuk memberikan izin pengambilan air tanah dalam skala besar. Menurut dosen teknik geodesi dan geomatika Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas, penurunan muka air tanah di kawasan Bandung Raya rata-rata mencapai 10 cm per tahunnya. Jika kondisi itu terus dibiarkan, akan berdampak pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Padahal penurunan tanah yang normal tidak lebih dari 3 cm per tahun. Penurunan muka air tanah akibat eksploitasi air ini disebabkan oleh kebutuhan air yang tidak bisa disediakan dari air permukaan, seperti sungai atau danau. Alasannya, air permukaan di wilayah Bandung Raya memiliki masalah dengan sanitasi dan tercemar limbah. Ya kalau misalnya sungainya bersih gitu ya, danau-danau bersih, maka air itu tersedia di permukaan, berarti orang tidak melakukan eksploitasi. Nah, sehingga apa yang bisa kita upayakan ya kita harus ada revitalisasi dari sumber air permukaan untuk menjadi substitusi eksploitasi air tanah. Menurut Heri, melanjutkan kebutuhan air bagi warga masyarakat di kawasan Bandung saat ini masih kurang atau minus 7 meter kubik per detiknya. Tim Liputan CNN Indonesia.